Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Anggraini dengan NIM 112111452 dari Universitas Teknologi Digital yang akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah kreatif dan inovasi bisnis. Manajemen adalah suatu kegiatan yang mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang terdapat 4 utama fungsi, yaitu dalam manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Lalu, ada perbedaan kreativitas dan inovasi. Perbedaan antara kreativitas dan inovasi, berikut beberapa perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Yang pertama itu kreativitas. Kreativitas memikirkan sesuatu hal yang baru, menghasilkan gagasan, berhubungan dengan pengalaman, dan jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan. Sedangkan inovasi membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata, membawa gagasan ini ke kehidupan, berhubungan dengan sebuah pengamatan, serta jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda dapat dikatakan telah menciptakan inovasi. Selanjutnya, konsep kreativitas berdasarkan 3P, yaitu proses, produk, serta pribadi. Kita ke proses. Proses merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Dapat diartikan bersibuk diri secara kreatif yang menunjukkan kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas dalam berpikir dan berperilaku. Kedua, itu produk. Definisi kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original, atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif. Suatu karya dapat dikatakan kreatif jika suatu ciptaan yang baru atau orisinil dan bermakna dari individu atau bagi lingkungannya. Dan yang terakhir itu pribadi. Kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapan-ungkapannya. Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak merasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma umum yang berlaku. Konsep inovasi. Inovasi sendiri bermakna yaitu memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate, yang memiliki makna membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi ada 5, yaitu inovasi produk, inovasi pendidikan, inovasi pelayanan publik, inovasi teknologi, serta yang terakhir inovasi kebudayaan. Inovasi produk itu melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansi meningkat, dan juga peningkatan karakteristik fungsi maupun teknisi dan mudah menggunakannya. Contohnya, telepon genggam, komputer, dan sebagainya. Pendidikan, inovasi pendidikan ya. Inovasi juga berlaku dalam dunia pendidikan. Contoh nyata dari inovasi di dunia pendidikan adalah penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Nah, kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Seiring perkembangan zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasa perlu dilakukan. Salah satu contohnya adalah dengan dimasukkannya pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, inovasi pelayanan publik. Sebelumnya, pelayanan publik hanya dapat digunakan dengan tatap muka. Namun, dengan berkembangnya teknologi saat ini,
pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Yang keempat yaitu inovasi teknologi. Inovasi di bidang teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, yang membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram yang menjangkau pengguna di seluruh dunia. Dan yang terakhir, inovasi kebudayaan. Budaya erat kaitannya dengan kehidupan bangsa. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival kebudayaan ataupun festival lainnya. Contohnya, festival batik. Slide selanjutnya itu latar belakang inovasi. Sebelumnya, banyak organisasi dan kelompok yang hanya memfokuskan pada penyediaan produk-produk berkualitas dan hanya memperbarui mereka ke tingkat mempertahankan daya saingnya di dalam pasar. Namun, seiring berkembangnya zaman dan ada beberapa faktor yang mendorong proses peningkatan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas organisasi. Tahap penting dalam mengembangkan ide kreatif. Yang pertama, belajar. Pembentukan ide desain dimulai dengan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar desain yang ingin Sri Buddhis ciptakan. Pemikiran kreatif Anda harus didukung oleh dasar pengetahuan dan kebijaksanaan yang baik mengenai tren dan perkembangan desain. Meskipun ini bukan kondisi yang mutlak diperlukan untuk mencapai kreativitas, tetapi dengan latar belakang yang kuat dari lapangan, Anda akan memiliki gambaran bagaimana mengaplikasikan ide-ide kreatif Anda ke dalam bentuknya. 2. Pelatihan. Pelatihan sangat penting untuk mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Terlepas dari fakta bahwa Sri Buddhis merancang dengan tangannya sendiri dengan menggunakan beberapa perangkat lunak desain, Anda harus sepenuhnya terlatih dalam mengoperasikan alat-alat sehingga tidak mengalami hambatan dalam proses kreatif untuk menghasilkan desain logo. Sebagai seorang desainer grafis, pelatihan sangat penting dalam efektif untuk menyelesaikan proses desain Anda secara efektif. Yang ketiga ada investigasi. Bahkan sebelum Sri Buddhis memulai membayangkan sebuah ide, Sri Buddhis harus memperoleh informasi yang cukup mengenai klien, termasuk bidang usahanya, jasa yang ditawarkannya, karakter perusahaannya, dan lain-lain. Kesalahan seorang desainer grafis yang terburuk adalah langsung melompat ke tahap merancang, karena sebenarnya tahap investigasi ini sangat penting untuk menghasilkan ide-ide yang faktual dan relevan. Dalam sebagian besar kasus, Anda akan mendapatkan informasi ini dengan klien saat ini menjelaskan desainer yang ia inginkan. Tetapi, jika klien tidak memberikan informasi yang cukup, maka beban jatuh ke pundak sang desainer untuk melakukan penyelidikan penuh mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam merancang sebuah desain. Selanjutnya, pencerahan. Setelah pikiran Anda terpenuhi dengan data dan informasi yang cukup dan berkaitan dengan fakta, sekarang saatnya Anda akan menghadapi fase pencerahan di mana sebuah gagasan kreatif muncul di kepala Anda yang dapat Anda manfaatkan untuk melengkapi perancangan desain. Pada tahap ini, ide itu tidak sepenuhnya menetas dan perlu dierangi agar lebih matang. Sebaiknya Anda mulai mencatat hal-hal kecil dan potongan-potongan pikiran yang mulai bermunculan, agar kemudian dapat disatukan menjadi sebuah rancangan yang utuh. Ideasi. Setelah melakukan serangkaian fase yang berat, desainer grafis akhirnya sampai juga di tahap awal penghasilan ide kreatif. Sebut saja tahap ini ideasi, yaitu ide kreatif generasi.
Di sini Anda dapat memulai menyaring potongan-potongan kecil kreativitas yang telah 1000 diperoleh dan dapat mengubahnya menjadi sebuah ide desain grafis yang tepat. Proses ini melibatkan kemampuan menganalisa rancangan-rancangan yang mungkin menarik untuk dikerjakan dan menghilangkannya satu persatu sampai didapat sebuah ide kreatif yang terbaik. Yang terakhir ada eksekusi. Tentu saja, proses kreatif tidak selesai sampai di situ. Masih ada satu tahapan lagi yang sangat krusial dan menentukan hasil akhir dari sebuah fase yang telah Anda lewati. Apalagi kalau bukan eksekusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.